mereka yang bermain di electrical engineering ya. Jadi dari sisi silabus memang agak berbeda dengan materi AI yang ada di S2 Teknik Informatika dan Komputer ya. Nah, salah satu yang paling penting di dalam electrical engineering yang terkait dengan AI itu adalah state ya. Jadi state ini biasanya seringkali dipakai ya misalkan dalam kasus optimasi cerdas ya. Misalkan robot yang jelas ya, itu pasti harus memakai state ya. Nah, state itu ya terdiri nanti banyak sekali state yang akan kita perlu definisikan. Nah, dari sekian banyak state itu kita harus mampu untuk mencari state sehingga ya permasalahannya adalah bagaimana algoritma yang paling baik ya untuk mencari state ya sehingga ketemu state yang paling optimal ya. Nah, deskripsinya adalah algoritma untuk mencari kemungkinan penyelesaian masalah. Jadi state itu sebenarnya adalah ya alternatif ya penyelesaian masalah ya. Nah, dalam mendefinisikan state kita harus bisa mendefinisikan permasalahan. Nah, biasanya di sini ada 4 ya komponen yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah mendefinisikan suatu state ya, ruang keadaan ya. Nanti di akhir saya akan memberikan beberapa contoh ya bagaimana menerapkan konsep state itu ke dalam permasalahan ya. Kemudian menerapkan satu atau lebih state awal, ada state tujuan ya, sehingga nanti persoalannya adalah bagaimana dari state awal menuju state tujuan ya agar perjalanan dari awal ke tujuan itu bisa optimal ya. Secepat mungkin, seminimal mungkin, ya sehemat mungkin ya. Kemudian ya baru kemudian menetapkan rules ya. Jadi contoh dalam suatu permainan misalkan catur ya. Gitu. State itu adalah ya posisi-posisi bidak catur yang ada pada papan catur ya. Jadi ya posisi keseluruhan itu dinamakan dengan satu state. Kemudian begitu bidak caturnya kita gerakkan ya itu state-nya berubah ya. Jadi ya di susunan state itu ya di catur itu 5x5 ya kalau nggak salah ya. Sorry yang biasa main catur 8x8 Pak. 8x8 oke. Jadi ya 8x8 dengan posisi bidak di masing-masing grid ya itu adalah satu state ya. Begitu kita menjalankan bidak ya itu artinya ya kita berubah state ya dari yang 8x8 pada posisi bidak tertentu ya menjadi suatu state yang lain 8x8 dengan berubahnya posisi bidak ya. Nah, perubahan state satu ke state lain itu harus diawali dengan state awal dan state tujuan ya. State awalnya adalah posisi ketika bidak kita berkumpul di mana? Di sisi kita. Ini ada yang masuk. Kemudian state tujuan adalah ketika ya posisi draw atau ya salah satu menang ya atau salah satu kalah ya. Itu state tujuan ya. Kemudian ada aturan. Ada aturan. Aturan itu ya kita menggerakkan bidak, pion misalkan itu pergerakannya bagaimana, menggerakkan benteng itu rule-nya bagaimana ya. Nah, 4 ini harus terpenuhi ketika kita mendefinisikan suatu permasalahan ya. Tapi sekali lagi ya di dalam permasalahan ini kita akan ya bagian paling penting adalah bagaimana mendefinisikan state dan bagaimana caranya kita bergerak dari state awal dan state sampai ke state tujuan. Sedangkan rule ini adalah depends on problem ya. Jadi tergantung pada problem. Setiap problem tinggal di-save ya, disimpan rule-nya ya. Artinya secara teknikal tidak begitu sulit untuk menyimpan natural itu, menyimpan aturannya. Nah ini contoh, ya, saya berikan contoh kasus yang sederhana misalkan. Ya. Petani ingin, ya ini contoh kasus umum ya.
Kalian mungkin sudah pernah tahu. Jadi ada petani, ya, ada petani itu ada di sampingnya ada serigala, ada angsa, ada padi, ya. Nah, petani ini ingin nyebrang, ya, sungai, ya. Nah, sayangnya perahunya hanya terbatas, ya, untuk 2 objek saja, ya, maksimal, ya. Nah, kemudian ada kondisi di mana, ya, serigala dan angsa itu tidak bisa dalam satu tempat, berada dalam satu tempat tanpa didampingi yang lain. Dan ya, karena serigalanya akan makan angsa, demikian juga dengan angsa dan padi tidak bisa ya dengan apa itu berada pada satu tempat ya, tanpa didampingi yang lain. Nah, sehingga ketika kita mendefinisikan suatu state, ya state-nya adalah ya kondisi ada tidak ada ya dari masing-masing komponen serigala, angsa, padi, petani yang masuk ini. Nah, sehingga ketika ya state itu kita definisikan, ya itu ada tujuan, ada awal dan ada posisi ketika dia sebelum menyeberang dan setelah menyeberang ya. Jadi misalkan ya 10 10 misalkan di satu posisi awal ya itu artinya ada serigala dan ada padi. Akibatnya tujuannya adalah ya yang tidak ada di posisi awal berarti ada di posisi seberang ya. Yang ada di posisi seberang adalah angsa dan petani. Sehingga kita mendefinisikan ya state awal adalah di daerah asal itu adalah 1111, daerah tujuannya adalah 0000. Kemudian state tujuannya adalah berpindahnya ketika daerah asal itu nilainya adalah 0 semua, daerah tujuannya adalah 1. Nah, kemudian ya rule-nya adalah seperti ini ya. Ini rule akibat adanya constraint di mana padi dan angsa tidak bisa satu tempat. Kemudian angsa dan padi tidak bisa berada pada satu tempat ya. Sehingga kita mendefinisikan ya. Itu perjalanannya adalah kita bisa pakai rule seperti ini ya. Jadi ketika daerah asal 1111 ya, kemudian daerah tujuannya 0000, kita bisa pakai rule 1 agar beralih ke 1010 di daerah asal ya. Nah, tergambarnya ya, ini kalau digambar ini bentuknya adalah tree. Bentuknya adalah susunan pohon ya. Bentuknya susunan pohon. Susunan pohonnya itu sampai ketemu solusi ya di mana daerah asalnya 0000, daerah tujuannya 1111 ya. Itu solusi ini nanti ada di branching, ada di leaf ya, ada di daun. Daun itu adalah posisi node yang berada di bawah, paling bawah hierarki, sehingga dia tidak punya node anak ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi pasti berbentuk hierarki ya. Hierarki itu ya bentuknya seperti pohon ya. Jadi ada level 0, level 1, level 0-nya ini pasti yang dinamakan dengan root atau akar. Ya. Nah, yang di paling bawah ini adalah leaf, ya, daun. Ya. Daun itu pasti ada yang di paling bawah yang dia tidak punya node anak, ya. Jadi tidak punya child, tidak punya anak, ya. Nah, ketika kita bergerak dari atas ke bawah, pergerakan itu namanya successor, ya. Bergerak bisa dari bawah ke atas namanya predecessor ya. Nah, semua persoalan yang terkait dengan state ya, itu pasti kita bisa merepresentasikan dengan ya hierarki pohon ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ini contoh yang persoalan yang serigala, angsa, padi, petani ya. Sehingga kita mendefinisikan state-nya adalah seperti ini, ya. Kemudian ya kita bergerak dari 1111 ya di daerah asal, daerah tujuannya adalah 0000, kemudian bergerak ya menuju 1010 ya. Berarti yang bergerak ke daerah asal ke tujuannya itu adalah angsa dan petani ya. Jadi yang bergerak ini adalah angsa ya, dan petani. Ya, bergerak ya ke tujuan sehingga tujuannya adalah menjadi satu ya. Kemudian dari situ ada pergerakan ya dari 0 menjadi 1 ya.
berarti ini artinya ya petaninya kembali ke daerah asal, sehingga petaninya ya kemudian bergerak dari 1 ke 0 ya. Dan demikian selanjutnya ya sampai didapatkan ya adanya suatu tujuan. Ya, ini tujuan, ini namanya lift ya. Ada di paling bawah. Nah, dalam persoalan yang sederhana ini bentuknya seperti ini, tapi dalam persoalan yang nanti lebih kompleks ya, bentuk tree-nya itu nanti akan bercabang-cabang ya. Bentuk tree-nya akan bercabang-cabang ya. Jadi sehingga nanti kita akan mendapatkan tree yang ya sangat-sangat banyak ya. Jumlahnya bisa miliaran atau ya undefined. Kita tidak mampu untuk mendefinisikan. Contoh dalam problema catur ya, itu bentuk konversi ke dalam ya ruang state ya yang apa itu dalam bentuk hierarki ini itu bentuknya adalah undefined. Kita tidak mampu untuk mendefinisikan karena begitu banyaknya ya. Bahkan kalau dihitung ya itu sejak alam diciptakan ya. Sejak alam diciptakan kalau 1 detik itu adalah 1 state ya, itu kombinasi persoalan catur itu sampai sekarang itu belum memenuhi ya semua ruang state ya. Saking begitu banyaknya, saking begitu besarnya. Karena itu biasanya di dalam persoalan yang state yang undefined ya itu kita perlu pendekatan-pendekatan yang advance ya. Nanti kita akan bicara pendekatan apa yang seperti itu kalau kita mendapatkan state yang undefined. Nah, saya bawa ke contoh yang lebih sedikit ya kompleks dari yang persoalan petani tadi ya, yaitu persoalan ya yang berbentuk Hamiltonian circuit. Jadi Hamiltonian circuit ini adalah suatu graf yang dia tidak bisa kembali ke rute yang sudah ditempuh ya. Nah, di sini nanti ada state awal dan state tujuan. Misalkan state awalnya kita set S, ya. State tujuannya adalah Z, ya. Nah, kemudian dari S bergerak ke Z, ya, dia akan melewati node-node yang lainnya. Tapi dia tidak boleh kembali, ya, secara iteratif, ya. Itu tidak boleh. Nah, itu yang dinamakan dengan Hamiltonian circuit. Jadi dia tidak boleh kembali secara iteratif, ya. Misalkan dari S ya saya bergerak ke B, dari B saya bergerak ke A, dari A saya tidak boleh gerak ke S, saya tidak boleh gerak ke sini, ini tidak boleh. Nah ini yang dinamakan dengan Hamiltonian circuit ya. Dari A saya boleh bergerak ke D, ya. Dari D saya bergerak ke C, dari C bergerak ke E, dari E bergerak ke Z sampai ketemu Z-nya, ya. Nah persoalan ya Hamiltonian circuit ini banyak sekali yang kita bisa mengamati ya, gitu. Termasuk nanti di dalam persoalan misalkan robot mencari jalan keluar misalkan, ya. Itu bentuknya adalah berupa Hamiltonian circuit, ya. Nah ini contoh yang sederhana yang bisa kalian berimajinasi adalah pemilihan rute, misalkan dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu kota ke kota lain ya. Dari kota S ke kota Z, kemudian ya ada kota-kota yang lainnya, kemudian nilai ini misalkan ini bisa jadi nilai cost ya, biaya misalkan begitu ya, harga ya. Misalkan begitu ya. Nah, kemudian persoalannya adalah kalau saya ingin bergerak dari S ke Z ya, saya harus menempuh rute mana yang ya paling optimal. Paling optimal ini misalkan dalam kasus kalau ini adalah harga, berarti yang paling optimal adalah yang harganya paling minimal, ya. Berarti persoalannya adalah persoalan minimasi, ya. Artinya saya harus mencari suatu rute yang harga totalnya ke Z itu paling minimal, ya. Nah, paling minimalnya itu adalah paling optimal karena fungsinya adalah fungsi minimasi. Kadang-kala kita juga ya memungkinkan ya melihat juga pemahaman permasalahannya. Ya, misalkan ya nilai bobot ini adalah nilai kenyamanan, misalkan begitu. Nilai kenyamanan jalan ya dari kota lain ke kota yang lain ya. Maka dari S ke Z ya persoalannya berganti menjadi maksimasi ya.
maksimasi. Berarti S ke Z, saya harus mendapatkan suatu rute yang ya, total kenyamanannya adalah yang tertinggi, berarti maksimasi. Nah, minimasi, maksimasi itu harus kita pahami dari permasalahan. Jadi permasalahan ini permasalahan optimasi apa? Ke arah minimasi atau ke arah maksimasi? Ya, itu yang harus kita definisikan ya. Karena optimasi itu larinya adalah ya kita mau melakukan minimasi, meminimalkan seminimal mungkin atau memaksimalkan ya. Jadi itu kita harus memahami dari permasalahan. Nah, permasalahan Hamiltonian Circuit ini ya itu ya bisa kita terjemahkan, kita konversi menjadi bentuknya hierarki. Bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi dari S itu dia bisa ke A, bisa ke B ya. Dari B ya, itu dia bisa ke A ya. Tapi dari S, B, A ya, dia nggak bisa ke S lagi sehingga hanya ada satu ya. Apa itu alternatif hanya ke D ya. Tapi kalau S ke A, dari A-nya dia bisa ke B, bisa ke D ya. Tapi dari ke B yang ada di sini ya, saya nggak bisa ke S sehingga di bawahnya nggak boleh S ya. Kenapa? Kalau S kan berarti dia berulang. Berarti kalau dari S, A, B ya, maka ya alternatifnya adalah hanya ada satu ya. Berjalannya adalah ke C ya. Jadi ini adalah bentuk hierarki hasil konversi dari Hamiltonian Circuit. Kalau S-nya sebagai root ya. Kalau S-nya adalah sebagai state awal. Nah, state awal itu adalah state yang harus kita definisikan ya dari permasalahan. Nah, jadilah ini adalah hierarki, ini adalah konversi hierarki. Hasil dari ya permasalahan yang ada di dalam Hamiltonian Circuit ya. Nah, kalau Z-nya kita tentukan sebagai tujuan ya, maka ya ada di dalam leaf ya. Leaf itu adalah suatu daun yang suatu node yang posisinya paling bawah yang dia tidak punya cabang ya. Nah, di antara sekian leaf itu ada tujuan. Nah, ini ada di sini Z-nya, ada juga di sini ya. Ada juga di sini Z-nya. Z-nya juga ada di sini ya. Nah, persoalannya adalah ketika saya ingin bergerak dari S ke Z, maka saya bisa mendapatkan beberapa alternatif. Saya bisa langsung gerak ke sini ya, rutenya. Saya bisa gerak ke sini ya. Saya bisa geraknya itu ke sini ya. Saya bisa geraknya itu ke sini. Nah, persoalannya adalah ya pergerakan mana yang rutenya itu seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin itu artinya kalau kasusnya minimasi berarti seminimal mungkin, kalau kasusnya maksimasi berarti semaksimal mungkin. Ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kira-kira jelas apa ada yang bingung sebelum saya lanjut? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Oke. Pak. Ya. Kalau ada yang tidak jelas langsung terap ya. Nah, saya awali dari metode pertama dalam pencarian state ya. Itu dinamakan dengan BFS atau breadth first search ya. Nah, pergerakannya adalah dia akan bergerak ke bawah ya. Ke bawah tapi dari ujung kiri atau ujung kanan. Ini contohnya ujung kiri ya. Jadi dia bergerak dari ujung kiri. Tapi sebenarnya kita boleh dari ujung kanan juga boleh. Ya. Jadi bergerak ke ujung kiri, ya. Jadi kalau turun ke anaknya, ya, itu turunnya dari yang paling ujung kiri. Ya. Kemudian setelah itu menyisir ke hierarki yang satu level. Berarti dia menyisir ke level yang sama, tapi ke apa itu? Ke node yang ada di sampingnya, yang ada di sebelah kanannya. Ya. Kalau masih tidak ketemu, lanjut lagi ke sebelah kanannya, tidak ketemu, lanjut lagi ke sebelah kanannya. Ya. Kalau sudah habis sebelah kanan, baru dia turun ke hierarki level di bawahnya, tapi yang paling sebelah kiri. Ya. Kalau tidak ketemu, dia ke kanannya, tidak ketemu ke kanannya, tidak ketemu ke kanan, sampai habis sebelah kanan, tidak ketemu solusi, dia akan lanjut ke paling kiri, node yang ada di hierarki di bawahnya. Ya. Demikian selanjutnya sampai ketemu Z yang pertama kali dia temukan itulah adalah sebagai jawaban. Ya. Nah, ini adalah algoritma
Bradford Search ya. Nah, di sini ya skenarionya adalah ya dengan memakai ya mekanisme Q ya. Dengan memakai mekanisme Q ya. Jadi kalau di computer science ada yang namanya mekanisme Q, ada yang namanya mekanisme stack ya. Ini mekanisme Q ya. Artinya yang datang duluan masuk di dalam antrian itu yang akan diproses ya. Nah, yang dimasukkan duluan adalah root-nya. Root-nya adalah S ya. Di dalam antrian. Jadi kita siapkan ada antriannya, S-nya dimasukkan ya. Kemudian S-nya kita DQ, kita keluarkan. S-nya kita keluarkan. Nah, S-nya keluar. Kemudian kita cek apakah ini sama dengan tujuan. Tujuannya misalkan kita tetapkan Z. Z ini adalah tujuan. Kalau dia tidak sama dengan Z, tidak sama dengan tujuan, ya, maka kita akan keluarkan yang ada di antrian. Antrian berikutnya kita keluarkan. Tapi karena S-nya sudah keluar, antriannya kosong. Kalau kosong berarti kita masukkan anaknya. Anaknya S adalah tadi adalah A dan B. Anaknya S ya. A dan B. Sehingga A dan B-nya masuk di dalam antrian. Ya. Selanjutnya ya, kita DQ lagi yang paling depan. A-nya keluar. Ya. Ingat A ini adalah A-nya dari SA ya. A-nya dari SA. Kan tadi dia ke sini. Dari S kemudian ke A. Ya. Karena A ini adalah banyak di sini. Ini ada A di sini. A di sini dengan A di sini beda ya. Cara ID-nya jelas beda. Ya. Jadi kalau dinomori misalkan yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini 4, ini 5 ya. Ini 6 ya. Nah, A yang di sini yang di nomor 2 itu beda dengan A yang di nomor 6. Ya, meskipun sama-sama A ya. Oke. Nah, A kemudian dikeluarkan, kemudian dicek apakah sama dengan tujuan. Tujuannya adalah Z. Oh, tidak sama. Kalau tidak sama berarti dia gugur. Ya, menguap ya. Keluarkan lagi yang ada dalam antrian. Ya. Sebelum dia menguap, masukkan anaknya A. Anaknya A itu di dalam hierarki tadi adalah B dan D. Ini dia punya anak ya. Dia punya anak B dan D. Anaknya masukkan di dalam antrian. Sehingga anaknya adalah B dan D masuk dalam antrian. Kemudian DQ lagi yang paling depan. Yang paling depan adalah B. B-nya ini adalah B yang SB ya. B yang SB. Ya. Dicek sama dengan tujuan, oh tidak sama. Kalau tidak sama, masukkan anaknya. Anaknya B yang ini adalah A dan C. Ya. A dan C anaknya. Masuk di bagian belakang. Kemudian keluarkan lagi yang ada di dalam baris terdepan. B. Ingat B yang ini adalah B yang dari SA ya. B dari SA. Ya, jadi SAB. Jadi di sini adalah B dari SA. Ya. Keluarkan tidak sama dengan tujuan. Ya. Masukkan anaknya. Ya. Kalau ada anaknya, masukkan anaknya. Dan seterusnya sampai kapan berhenti? Sampai yang paling depan itu kita DQ sama dengan tujuan. Yaitu Z. Nah, begitu sama dengan tujuan, maka dia berhenti. Ya. Inilah algoritma dari BFS. Ya. Kira-kira jelas? Permisi Pak, berarti algoritma dari yang ini, yang BRAD ini, apakah berarti kemungkinannya prone terhadap biaya yang besar Pak berarti? Mungkin saja. Betul. Jadi dia ketemu solusi, tapi solusinya belum optimal. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kelebihannya dia, ya, kalau ada solusi di dalam hierarki, pasti ketemu solusinya. Jadi tidak ada jalan buntu. Ya. Jadi kalau solusinya ada di dalam hierarki, pasti ketemu. Ya. Kelemahannya adalah boros memori. Ya. Dan bisa terjebak pada yang namanya lokal optima. Lokal optima itu adalah sesuatu yang penyelesaian itu selesai, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar optimal. Itu yang dinamakan dengan lokal optima. Ya.
Oke, itu BFS ya. Kemudian kita lanjut ya, DFS ya. Jadi depth first search ya. Nah, ini berbeda ya. Jadi dia masuk ke dalam dulu ya, sampai pada lift ya. Kalau tidak ketemu lift, dia akan bergerak naik ke atas, turun ke bawah yang ada di samping kanan. Ya. Jadi ini contoh S ke A dulu ya. Ini contoh apa itu turun ke bawahnya dari sebelah kiri ya. Tapi implementasinya kita boleh dari sebelah kiri, boleh dari sebelah kanan. Pokoknya turun ke bawah. Ya. Jadi turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Selama punya anak dia turun terus ke bawah, ya turun ke bawah sampai lift ya. Begitu solusinya ketemu berarti selesai. Kalau misalkan ini bukan solusi misalkan ya, ini bukan solusi, maka dia cari naik ke atas, turun ke anaknya yang lain, yang di sebelah kanannya. Kalau tidak ada, dia naik ke atas lagi, turun ke anaknya sebelah kanan. Ya. Kemudian turun lagi ke bawah sampai ke lift. Kalau tidak ketemu, dia turun ke anaknya yang sebelah kanan. Kalau tidak ada, naik lagi ke atas, ya dia turun sebelah kanan, tidak ada, naik lagi ke atas, turun sebelah kanan. Ya. Turun sebelah kanan, dia turun lagi ke sebelah paling kiri, turun lagi sampai ke lift. Ya. Dan seterusnya. Sampai ketemu Z yang pertama. Nah, ini adalah DFS. Ya. Nah, implementasinya di DFS ini, ya itu memakai implementasi stack. Namanya implementasi stack. Stack itu adalah tumpukan. Jadi kalau tadi antrian, yang ini adalah tumpukan. Tumpukan itu artinya yang masuk di awal, itu akan dikeluarkan terakhir. Yang masuk terakhir itu akan dikeluarkan dulu di awal ya. Itu tumpukan. Nah, dimasukkan dulu rootnya, baru kemudian di pop ya. Jadi di pop itu artinya dikeluarkan ya. Di pop, S-nya di pop ya, tidak sama dengan tujuan Z ya. Maka masukkan anaknya kemudian dia menguap. Anaknya ada A dan B. Masukkan di dalam stack A dan B-nya masuk ya. Kemudian ya kita pop lagi A ya. A-nya kita pop. A ini adalah A miliknya S ya. Ya. A-nya kita pop tidak sama dengan tujuan, maka masukkan anaknya. Anaknya ini adalah B dan D. B dan D masukkan anaknya tapi ditumpukan. Berarti dia ada di depan ya. Yang B yang ini mundur. Nah, B yang ini kemudian ya kita pop ya. B yang ini adalah B dari SA ya. Ini begitu tidak sama dengan Z, anaknya B itu adalah hanya C ya. Hanya C. C masukkan di dalam antrian. Di dalam stack. Push ya, kita push ya. Jadi kita push masuk C ya. C-nya kemudian kita pop ya. C-nya kita pop. Tidak sama dengan tujuan. Ya, masukkan anaknya, kemudian dia menguap. Anaknya adalah E dan D. Ya. D-nya minggir ke belakang. Ya. Kemudian E-nya kita pop. Ya. Tidak sama dengan tujuan, masukkan anaknya. Anaknya adalah Z. Z-nya kita masukkan. Ya. Kemudian ya kita keluarkan lagi, kita pop. Ya. Z sama dengan tujuan, maka dia berhenti. Ya. Prosesnya berhenti. Nah, ini adalah cara kerja dari ya, depth first search ya, DFS ya. Oke. Sampai sini kira-kira jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau ada yang tidak jelas langsung ya, konfirmasi ya. Nah, kelebihannya adalah butuh memori yang relatif lebih kecil. Kenapa relatif lebih kecil memorinya? Karena sebenarnya ya solusi itu ada di lift. Dan namanya lift itu ada di dalam, berada di level yang paling dalam. Karena itu yang dilakukan oleh DFS itu adalah dia mencari ke level yang paling dalam dulu, yang dicari, bukan ke samping. Ya. Karena itu dia butuh memori yang lebih ringan, lebih kecil. Ya. Nah, kalau ada solusi di dalam hierarki pasti, ya solusinya pasti ketemu. Ya. Tapi dia juga mungkin terjebak pada yang namanya lokal optima. Ya. Kemudian kita lanjut hill climbing. Ya, algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing ini
ya itu sama dengan filosofinya adalah like climbing Everest in thick fog with amnesia. Jadi sama kayak orang itu mendaki Gunung Everest, terus kabutnya tebal sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya, apa yang ada di bawahnya, ya. Terus orangnya pendakinya pelupa ya, amnesia itu. Jadi ketika dia mendaki itu tangannya itu merabah ke apa itu yang ada di atasnya ya. Tangannya merabah karena dia tidak bisa melihat. Kemudian begitu ada pijakan tangannya itu, ya dia tidak ngecek lagi pijakan yang lainnya. Jadi dia begitu ada pijakan tangannya, dia langsung naik ya. Dia langsung naik. Ya. Dipikirnya itu adalah yang terbaik ya. Dia langsung naik. Begitu dia naik, ya dia tidak bisa lihat ke bawah dan jalur yang dia lalui ya sebelumnya itu dia lupa ya. Nah sehingga dia naik terus sampai dia tidak bisa naik lagi, dia berhenti ya. Nah dia berpikir bahwa itu yang paling tinggi karena dia tidak bisa melihat yang di sampingnya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Ya oke. Jadi ketika dia sampai di atas, dia menjangkau tangannya enggak bisa lagi, enggak ketemu yang paling atas, ya maka dia berpikir bahwa itu adalah yang paling tinggi dan dia enggak bisa lihat sekelilingnya karena kabutnya tebal, ya. Nah itu filosofi dari hill climbing, ya. Oke. Nah, gimana cara mengkonversi menjadi hill climbing? Yang pertama adalah hill climbing ini, ya itu dia bekerjanya harus dimaksimasi. Ya. Jadi harus bekerjanya dimaksimasi. Artinya yang paling optimal adalah yang paling tinggi. Sehingga kalau kita menjumpai persoalan minimasi, maka persoalan minimasinya adalah harus kita konversi menjadi maksimasi. Contoh yang tadi ini adalah, ya contoh misalkan dia minimasi, kita harus rubah menjadi maksimasi, tinggal kita jadikan pembagi dari 1. Jadi S ke A tadi kan 4, ya, kita jadikan 1/4. S ke B-nya 3 kita jadikan 1/3 ya. Sehingga ya tetap yang paling bagus adalah yang paling tinggi adalah yang 1/3 gitu. Sehingga ya dia ambil yang paling tinggi 1/3, dia lari ke B. B dihadapkan pada A dan C. A-nya 1/5, C-nya 1/3, dia lari ke yang lebih besar, dia lari ke yang lebih besar, lari ke lebih besar. Kalau tidak ketemu solusi, dia lari ke pilihan yang keduanya. Sampai dia ketemu solusi ya Z ya. Nah, implementasinya adalah sama dengan implementasi stack ya. Sama seperti implementasi stack ya. Jadi cuman bedanya ketika dimasukkan, jadi S ini keluar, kita pop ya. Dia tidak sama dengan tujuan, anaknya adalah A dan B ya. Nah, ketika memasukkan anaknya ini dilihat dulu, yang paling minimal dimasukkan dulu. Yang ke S ke A kan 4 ya. Yang ini kan 1/3. Berarti yang paling kecil adalah yang S ke A. Berarti yang A-nya dimasukkan dulu, baru kemudian B-nya. Ya. Jadi bedanya hanya di situ. Ya. Selanjutnya sama seperti yang tadi di FS. Ya. Hanya saja ketika memasukkan, tidak yang paling kiri atau paling kanan dimasukkan dulu, tapi yang dimasukkan dulu adalah yang nilainya paling kecil dulu dimasukkan. Kenapa? Karena hill climbing itu masuk dalam persoalan maksimasi. Ya. Nah, ini adalah hill climbing. Kira-kira jelas hill climbing? Jelas, Pak. Oke. Pak, ya. izin bertanya, Pak. Ya. Yang nilai-nilai antar tiap node itu asalnya dari mana ya, Pak? Loh, ini tadi. Ini. Ini tuh kalau di sistem nyata contohnya kayak gimana, Pak? Nah itu tadi, misalkan jarak dari kota lain, dari satu kota ke kota lain. Misalkan node itu adalah kota. Oh, gini. Jadi yang nilai ini adalah nilai jarak misalkan ya. Tadi saya mencontohkan nilai jarak ya. Bisa juga adalah nilai kenyamanan jalan, misalkan begitu. Kalau jarak berarti dia meminimalkan
Jadi optimasinya adalah bagaimana caranya meminimalkan dari ya state awal ke state tujuan, dari kota awal ke kota tujuan. Tapi kalau misalkan saya berikan bahwa ini adalah tingkat kenyamanan jalan, berarti persoalannya bergeser ke optimasinya adalah ke maksimasi. Bagaimana memaksimalkan. Oke. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, di dalam hill climbing, pastikan bahwa persoalannya adalah persoalan maksimasi. Sehingga ketika kita menjumpai persoalan optimasi itu adalah minimasi, kita harus mengkonversi menjadi maksimasi. Nah, ini cara konversinya. Oke. Kira-kira clear ya? Clear, Pak. Oke. Nah, di sini memorinya lebih kecil dari DFS, dari yang depth first search ya. Kemudian kalau ada solusi pasti ketemu, tapi dia juga bisa ya menjadi hasilnya ya bisa terjebak pada yang lokal optima. Jadi ketemu solusi tapi solusinya tidak benar-benar optimal. Ya. Oke. Kemudian adalah ya. Kan untuk yang hill climbing itu maksimalisasi, Pak. Kalau misalnya tidak perlu diseperkan kan berarti kan bisa jadi minimalisasi saja, Pak. Kenapa? Kan untuk mencari dengan algoritma hill climbing tadi kan harus diseperkan, Pak, untuk mencari maksimalnya nilainya. Iya. Sedangkan kalau misalnya saya menggunakan misalnya dari S ke A itu 4, dari S ke B 3. Cari yang lebih kecil kan juga bisa, Pak. Minimalisasi saja. Algoritmanya bilangnya begitu, karena itu dinamakan hill climbing. Hill climbing itu kan naik bukit, ya. Naik bukit itu kan ke atas ya. Iya, Pak. Oke. Naik ke atas itu artinya dia akan mencapai yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Berarti ini, Pak, memang sudah ketentuan seperti itu, Pak ya? Memang sudah ketentuannya, algoritmanya memang harus begitu. Itu hill climbing ya. Meskipun dalam teknis codingnya kita bisa langsung bypass ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama kayak GA ya. Genetic algorithm itu minimasi, tidak boleh maksimasi ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini sebelum saya lanjut, saya saya break dulu. Saya break dulu karena ada acara di lantai 6. Saya harus menutup acara tersebut. Sehingga kalian posisi menunggu ya. Pak. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke. Jadi yang contohnya ya ini adalah contoh hasil dari fungsi heuristik ya, estimated cost ya. Dari suatu state ke goal. Goalnya misalkan Z. Ya. Jadi dari S ke Z itu kalau misalkan ditarik estimated cost itu kira-kira misalkan 10. Ya. Kalau misalkan peta misalkan ya itu ya dicari pendekatan ya dengan garis langsung misalkan. Nah, kalau ditarik garis langsung ini kira-kira 10 ya. Kemudian A ke Z. A ke Z itu kan tidak ada jalur langsung. Maka dibangunlah ya fungsi heuristik ya untuk estimated cost ya. Jadi misalkan A ke Z itu ya dari fungsi yang kita bangun nilainya adalah 8 ya. Nah, jadi kita harus membuat matriknya dulu. Matrik ini adalah hasil dari fungsi heuristik dari setiap state ke goal ya. Ke tujuan. Nah, baru setelah itu ya fungsi heuristik ini yang dipakai untuk fungsi optimasi ya. Sehingga kalau seperti ini berarti ya jadilah adalah seperti ini ya. Nah, ini kita bisa maksimasi, bisa minimasi. Contoh kasus yang tadi kan minimasi ya. Ya. Berarti kalau S ya S itu ke Z-nya adalah nilainya 10 ya. A ke Z nilainya 8,
B ke Z nilainya 6 sesuai dengan matriks fungsi heuristik ya. Maka dari sini ya dihadapkan S ke A itu ya dia tidak berdasarkan pada jarak real ya. Pada jarak real. Jarak realnya kan tadi berapa itu? 4 ya. Yang ke sini 3 ya. Jadi dia hanya berdasarkan pada fungsi heuristik di mana S ke A fungsi heuristiknya itu adalah 8. S ke B fungsi heuristiknya adalah 6. Karena kasusnya minimasi, maka dia lari ke yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 6. Jadi dia lari ke B. Ya. B ke A, A-nya 8. Ya. Ke C, C-nya adalah 3,7, maka dia lari ke yang lebih kecil. Ya. Kemudian demikian juga C. C punya pecahan ke E dan D. Ya. E-nya ke Z adalah 2. D-nya ke Z adalah 4,5, maka dia ambil yang paling kecil. Sehingga dia loncat ke sini. Sampai ketemu ya target atau tujuan. Sehingga dari sini, ya itu mekanisme yang terjadi sama. Kita pakai operasi stack. Ya. Cuman bedanya adalah ketika kita memasukkan anaknya, kita masukkan yang paling minimal kalau dia maksimasi. Kita masukkan yang paling maksimal kalau dia minimasi. Ya. Jadi contoh kasus kita adalah minimasi tadi, berarti yang kita masukkan ya di dalam stack itu adalah yang paling besar dulu. Yang paling besar dulu kan tadi yang A. Ya. Karena yang ke A itu 8, yang ke B-nya 6. Kita masukkan yang paling besar dulu, berarti A-nya masuk, baru kemudian B. Ya. Kemudian selanjutnya kita pop B-nya, ya. Kalau tidak sesuai dengan Z, masukkan anaknya. Anaknya di sini ada A, ada C. Ya. Maka masukkan yang paling besar dulu anaknya. A yang paling besar, baru kemudian C. Dan selanjutnya sampai yang kita pop adalah sama dengan tujuan. Ya. Oke, sampai sini jelas kira-kira? Saya mau bertanya, Pak. Ya? Ada apa? Saya mau bertanya, Pak. Oke. Ya. Untuk fungsi heuristik tadi itu cara memperolehnya bagaimana, Pak? Cara memperolehnya adalah ya terserah kita. Terserah kita dalam membangun heuristik. Ya, fungsi heuristik. Contoh yang saya contohkan tadi misalkan kalau ini adalah jarak. Ini adalah peta misalkan. Ya. Dari S ke Z itu tidak ada jalur, tapi kita buat pendekatan. Pendekatannya misalkan kita tarik langsung. Ya. Padahal sebenarnya dia tidak ada jalur, tapi itu pendekatan, estimated cost. Ya. Oke, kira-kira clear? Jelas? Masih bingung, Pak, itu pendekatannya dalam bagaimana itu? Contoh ini adalah kota ya. Oke, saya hapus dulu. Contoh ini S ini kota, B kota, C kota, A kota. Oke ya. Saya mau berjalan dari S ke Z. Ya. Oke. Kemudian saya bangun fungsi heuristik di sini. Dari S ke Z itu berapa? Kan tidak ada di jalur ini. Maka saya buat estimated. Ya. Estimasi, saya buat estimasi. Nah, misalkan fungsi estimasinya saya buat dengan memakai jarak langsung. Berarti saya ambil garis, saya langsung tarik ke Z. Ini estimasi saja. Oke. Bingung? Halo? Permisi Pak, ingin mencoba mungkin membantu Pak. Iya. Ya, bisa saja yang titik-titiknya itu dibaratkan kota misalnya. Lalu yang cost-nya itu dibaratkan jalur kereta. Nah, kalau misalnya mencari estimasi dari kota S ke Z itu kan tidak ada jalur keretanya, tapi bisa dicari langsung dengan jarak. Misalnya jarak kotanya dari A ke Z itu dihitung pakai jarak yang kartesian itu Pak, yang XY1 sama XY2. Nanti langsung bisa diketahui jarak aslinya. Iya. Iya. Jadi kasih, Pak. Ya. Jadi itu contoh ya. Kalau kita ambil estimated-nya berdasarkan fungsi ya
apa itu jarak langsung ya, kartesian ya. Nah, Oke. Tapi fungsi itu kita bisa macam-macam ya. Kita bisa macam-macam membangun fungsinya. Tiap orang bisa berbeda. Karena di situ yang penting adalah kita membangun fungsi untuk mengestimasi. Membangun fungsi untuk mengestimasi. Oke. Halo. jadi untuk parameternya bebas ya Pak untuk menentukan itu. Parameternya bebas. Nah, nanti tergantung kecerdasannya orang. Karena AI itu kan ya cerdas karena yang buat cerdas ya. Sehingga nanti tergantung kecerdasannya kita dalam membangun fungsi heuristik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, analisisnya adalah ini memorinya butuh memori kecil, ya. Kalau ada solusi pasti ketemu, tapi juga memungkinkan terjebak pada yang namanya lokal optima. Jadi kalau ketemu, maka jawaban itu belum benar-benar optimal, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke E star ya. Jadi A star. Nah, kalau tadi fungsi heuristik adalah yang Hn ini. Nah, yang di A star ini Hn-nya dilibatkan ya untuk optimasi di dalam Fn, tapi Fn-nya ditambah juga dengan Gn. Hn-nya ini sama dengan yang heuristik ya. Yang Gn-nya ini adalah real cost. Gn-nya adalah real cost ya. Berarti kita harus bangun juga fungsi heuristiknya sehingga terlihat ada matrik beban. Ya. Bebannya misalkan jarak, yang berarti matrik jarak dari node ke tujuan. Nah, Gn ini adalah perjalanan dari awal ke node tersebut. Ya. Jalanan dari awal ke node tersebut. Ya. Nah, contohnya adalah ini. Ini contohnya. Ya. Dari S ke A, ya itu jarak bebannya adalah 4. S ke B jaraknya adalah 3. A sendiri ke Z, itu heuristiknya adalah 8. Berarti beban aktualnya adalah 4, ditambah estimasi ketujuannya adalah 8, sehingga totalnya A, node A ini adalah 12. Nah, kalau S ke B, beban aktualnya adalah 3, ya. Heuristiknya adalah 6, ya, sehingga totalnya adalah 9. Sehingga kalau S bergerak ke A, dia dihadapkan pada 12, kalau S ke B dihadapkan pada 9. Ya. Sehingga ambil yang lebih kecil, karena kasusnya adalah minimasi. Ya. Sehingga dia bergerak ke B. Ya. Dari B juga begitu, ya. Dia ada alternatif ke A dan ke C. Kalau dia ke A, berarti A-nya sendiri heuristiknya adalah 8, ditambah Gn itu adalah beban yang telah ditempuh. Beban yang telah ditempuh adalah 3 ditambah dengan 5. Berarti 3 tambah 5 tambah 8 totalnya adalah 16. Kalau dia ke sini, C, ya, itu C ke Z-nya adalah 3,7. Beban sampai ke C itu adalah S ke B-nya 3, ditambah B ke C-nya adalah 3. Berarti 3 tambah 3 ditambah 3,7. Sehingga hasilnya adalah 9,7. Sehingga B ke A dia 16, B ke C-nya adalah 9,7. Dia ambil yang paling minimal karena kasusnya minimasi. Dia lari ke C. Ya. Demikian seterusnya. Ya. Jadi Fn-nya adalah Gn, jadi actual cost ditambah dengan ya estimated cost. Ya. Untuk memilih mana yang optimal. Ya. Sehingga ya implementasinya ini juga sama. Ya. Yang dimasukkan duluan kalau kasusnya minimasi adalah anaknya yang lebih besar cost-nya. Ya. Contoh yang di sini adalah tadi adalah berapa ini? 12. Ini 12, yang ini adalah 9. Ya.
Sehingga dimasukkan yang besar dulu. Yang A ini yang 12, baru kemudian yang B 9. Ya. Demikian seterusnya sampai ketemu Z. Ya. Kira-kira jelas sampai di sini? Ada yang bingung? Belum, Pak. Oke. Sudah clear ya? Yang E star. Nah, ini ya karena dia melibatkan factual cost, jadi dia lebih baik dibandingkan BFS ya. Dan butuh memori lebih kecil, kalau ada solusi pasti ketemu, tapi ya kalau dia ketemu solusinya termasuk lokal optima. Artinya belum benar-benar solusi yang optimal. Oke. Jadi itu E star. Kemudian kita lanjut ke algoritma berikutnya, Brands-and-Bond. Ya. Brands-and-Bond ini ya itu ya cara kerjanya adalah ya dia melibatkan semua jalur yang telah ditempuh ya untuk memetakan dia mengakses duluan yang mana. Ya. Nah, contoh ini kasusnya minimasi. S ke A adalah 4. Berarti A-nya ini adalah 4. Ya. S ke B adalah 3. Berarti dia ngantongi 3. Ya. Nah, dia ambil yang paling minimal karena minimasi. Dia larinya ke B. Dia lari ke B. Ya. Nah, kemudian alternatifnya sekarang, ya, dia ada ya B ini anaknya adalah KA, itu adalah 8 beban faktualnya, 3 tambah 5 8. Ditambah dengan ke C, B ke C faktualnya adalah 6. Ya. Jadi 3 tambah 3 6. Nah, dia punya alternatif sekarang bukan hanya anaknya B, tapi semua jalur yang telah ditempuh. Berarti yang telah ditempuh itu adalah A yang ini, 4. Kemudian A yang ini, 8. A yang ini, 6. Berarti yang paling kecil yang A, yang SA. Karena dia 4, yang SBA-nya dia 8, SBC-nya dia 6. Yang paling kecil adalah SA. Maka dari sini dia lompat ke sini. Dia lompat. Nah, A ke B-nya adalah 9 faktualnya. Karena S ke A-nya 4, A ke B-nya adalah 5, sehingga totalnya adalah 9. Kalau A ke D-nya adalah juga 9, karena 4 ditambah 5, 9. Sehingga sekarang pilihannya adalah, ya, itu 9, 9, ya, 8, 6. Yang paling kecil adalah yang C, SBC. Yang paling kecil adalah C. Maka dari sini dia lompat lagi ke C, yang paling kecil. Jadi seperti itu terus sampai yang didapatkan ya adalah tujuan. Nah, sehingga ketika implementasinya adalah sama dengan operasi stack, tapi ketika di push, ya, itu terjadi ya penempatan secara urut ya, berdasarkan cost ya. Jadi misalkan S bukan tujuan, anaknya adalah SA dan SB ya. Maka yang paling kecil yang paling besar jaraknya dimasukkan dulu. Yang paling besar adalah SA. SA-nya adalah 4. SA-nya ini 4 ya. Kemudian SB-nya adalah 3 ya. Kemudian SB-nya ya kita keluarkan 3, dia bukan tujuan, maka anaknya SB ini adalah tadi berapa? SBA dan SBC. Ya. Jadi SBA ya, dan SBC. SBA itu 8, ya. SBC-nya adalah 6. Maka kita masukkan yang paling besar ya di dalam stack ini, yang paling besar harus berada di paling kanan. Sehingga ketika dimasukkan tadi hanya ada SA saja, ya. 8 ini masuk, dia pasti posisinya ada di kirinya SA.
SBC-nya masuk, dia harus berada di kirinya SA dan di sebelah kanannya SBA. Sehingga 4, 6, 8 ini harus dalam keadaan urut. Ya. Jadi itu yang membuat beda dari pendekatan sebelumnya. Ya. Sampai yang dikeluarkan itu, targetnya adalah sama dengan tujuan, yaitu Z. Ya. Jadi lintasannya sampai ketemu, terakhirnya adalah Z. Ya. Baru dia berhenti. Nah inilah yang disebut dengan branch and bond. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, kelebihannya adalah ya, kalau ketemu solusi, ya maka solusinya benar-benar optimum. Atau namanya global optimum. Jadi kalau ketemu solusi benar-benar optimal, ya. Pasti optimal, ya. Cuman dia boros memori karena dia menyimpan lintasan parsial lebih dari 1 kali. Contohnya ya, S awal A-nya akhir. Ya. Nah, ini ada S awal A-nya akhir, padahal sama-sama ke A. Ya. Itu masih disimpan. Nah, kalau hierarkinya besar, ini pasti simpanannya akan banyak ya. Sehingga dia boros memori. Ya. Nah, karena itu muncul namanya dynamic programming untuk memperbaiki branch and bond. Ya. Jadi cara kerjanya sama dengan branch and bond. Cuman kalau ada lintasan parsial, yang dimasukkan adalah yang paling minimal. Yang lebih besar harus hilang. Ya. Jadi contohnya tadi, ya SBA, ya. Jadi ini keluar, ini SB, itu anaknya tadi kan ada SBA, ya. Ada SBC. Ya. SBA-nya adalah 8, SBC-nya adalah 6. Nah, ketika anaknya mau dimasukkan, dilihat dulu awal dan tujuan. Awal dan akhir. SBA ini awalnya S, akhirnya adalah A. Apakah ada di sini? Di dalam stack ini apakah ada awalnya S, akhirnya A? Oh, ada ternyata. Dilihat lagi nilainya 4, nilai yang ini adalah 8. Maka yang paling besar gugur. Yang paling besar itu gugur. Ya. Nah, karena ini lebih besar dari yang sudah ada, maka ini gugur, tidak usah dimasukkan. Ya. Nah, kemudian SBC, karena tidak ada dalam antrian, maka SBC-nya masuk, tapi tetap harus dalam keadaan urut. Ya. Jadi yang SBA-nya ini, SBA-nya tidak jadi dimasukkan, karena sudah ada yang lebih minimal. Ya. Dari awal dan akhir. Ya. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, kelebihannya adalah dia pasti ketemu yang global optimum. Jadi global optimum itu artinya ketemu solusi yang benar-benar optimal. Ya. Dan dia lebih cepat, ya, dan lebih hemat memori, ya, karena hanya menyimpan 1 kali lintasan. Jadi lebih cepat karena ya kita tidak perlu ngecek yang lain, ya. Kalau lintasannya adalah sama, ya. Dan kemudian ya dia hemat memori karena yang hilang itu anaknya juga bakal tidak disimpan. Jadi kalau SBA ini hilang, maka semua turunan hierarkinya SBA ke bawah itu tidak pernah masuk ke dalam stack karena dia sudah hilang duluan. Ya. Karena itu dia hemat memori ya. Nah, kelemahannya adalah di coding. Codingnya itu adalah ya kita harus menyisipkan pengecekan ya node akhir. Jadi node akhirnya di sini A, apakah ada di sini node akhirnya A, dicek dulu ya. Kalau ada, kemudian dicek nilainya besar mana, maka yang lebih besar itu akan gugur. Ya. Jadi kita akan menambahi coding untuk ya melakukan pengecekan ya. Jadi kelemahannya itu. Jadi itu adalah beberapa alternatif ya untuk mencari suatu solusi yang benar-benar optimal ya dengan dynamic programming ya. Nah, di luar dynamic programming ya itu memang ada bidang riset tersendiri ya untuk ya heuristic optimization kalau di AI ya.
Nah, di situ nanti berkembanglah ya ratusan algoritma yang terkait bagaimana mengoptimalkan ya pencarian solusi ya berbasis state ya. Nah, itu tidak mungkin saya terangkan di sini ya karena ya karena itu terlalu spesifik ya. Kecuali kalau kalian risetnya memang benar-benar ingin masuk di dalam heuristic optimization ya. Jadi ini cukup teori pengantar ya. Kalian tadi punya banyak algoritma, ada berapa tadi? Ada 7 atau 8 algoritma. Nah, itu sebagai bekal kalian nanti untuk melakukan kalau penyelesaian yang berbasis state ya. Cobalah beberapa algoritma yang tadi. Nah, aplikasinya banyak sekali di games, di robot, di semua problem yang berbasis graph ya. Problem yang berbasis TSP, traveling salesman problem ya, dan macam-macam. Nah, ini contoh ya, robot navigation misalkan ya. Robotnya ada di posisi ini ya. Dia ingin bergerak ke sini ya. Berarti ya kita harus konversi ini menjadi hierarki. Ya. Nah, konversinya gimana? Ya ini contohnya. Ya, dari node 34 dia bisa lari ke atas node 23, bisa lari ke samping node 35, bisa lari ke bawah node 45. Ya. Node 23 kalau sudah lari ke sini, ya dia bisa lari hanya ke atas ya. Berarti dia hanya lari ke sini. Dan seterusnya sampai ketemu ya di dalam liftnya ini ada node nomor 29. Nah, ini contoh pencarian ya. Robot navigation ya. Nah, di dalam robot navigation juga bisa kita masukkan fungsi heuristik ya. Kalau kita ingin bermain yang BFS tadi ya atau A-star ya. Itu memakai fungsi heuristik ya. Meskipun ada penghalang kita bisa langsung masuk misalkan nerombol ya. Nah, misalkan begitu meskipun ini ada penghalang. Ya, kalau aktualnya kan dia harus jalannya begini ya. Jadi fungsi heuristiknya tergantung kita dalam memodelkan fungsi heuristik ya. Oke, jadi ini sekedar tampilan saja. Nah, ini contoh puzzle ya, game puzzle ya. Kalian pasti punya kalau pernah tahu ya atau pernah bermain. Misalkan urutan angka ini targetnya nanti harus ya urut ya 1 2 3 4 5 6 ya 7 8 ya. Nah, terus gimana caranya? Kalau ya kita awalnya adalah di sini, maka kita definisikan state-nya adalah 3 kali 3. Kemudian posisi state awalnya adalah di sini, ya. Kemudian selanjutnya adalah dari node A ini, ya itu hanya punya pilihan, ya bergerak 5-nya ke samping, jadi 5-nya ke samping atau 4-nya ke atas. Berarti hanya 2 alternatif. Kalau 5-nya ke samping, berarti dia lari ke node B. Kalau 4-nya naik ke atas, biasanya dia lari ke node C. Ya. Dan demikian selanjutnya, kalau dari B, ya alternatifnya dia bisa ke D, karena 8-nya geser ke kiri. Atau bisa juga, ya 2-nya naik ke atas, ya. Tapi 5-nya tidak boleh ke samping, tidak boleh ke samping kanan. Kenapa? Karena dia balik ke sini, balik ke atas. Nah itu dihindari, tidak boleh. Jadi harus Hamiltonian circuit. Jadi dia tidak boleh kembali ke lintasan yang sudah dilalui. Sehingga hanya 2 alternatif ke D dan ke E. Ya. Jadi ini adalah bentuk hierarkinya ya, dari persoalan ini. Ya. Puzzle game ya. Nah HN-nya juga kita boleh mendefinisikan sendiri HN-nya. HN-nya misalkan total baris dan kolom. Misalkan begitu. Ya. Oke. Nah ini juga ya kalian kalau pernah main Rubik ya itu juga sama ya gitu. Dari satu state ke state berikutnya ya. Jadi bentuknya pasti bentuknya hierarki ya. Gitu. Oke, fungsi heuristiknya juga bisa kita bangun. Tiap orang bisa macam-macam membangun fungsi heuristiknya. Ini sekedar contoh aja. Nah ini map navigation ya dari satu tempat ke tempat lainnya berbasis jarak boleh atau berbasis kenyamanan atau digabungkan misalkan jarak dan kenyamanan ya itu juga boleh ya. Tinggal kita lihat dia mau fungsinya minimasi apa maksimasi ya. Oke kira-kira itu materi kita hari ini kira-kira clear pembahasan hari ini.
Atau ada pertanyaan? Clear, Pak. Clear ya? Jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, ya. Ini adalah tugas ya kalian, ya. Jadi katakanlah ini adalah lintasan, ini adalah robot. Saya punya robot di sini, saya taruh di sini robotnya. Saya taruh di ya state nomor 1. Nah, robot itu harus mencapai tujuan, ya. Dengan catatan ya dia bergerak ya pada lintasan mana yang paling optimal sehingga dia dapat ya tujuan. Ya. Nah, yang paling optimalnya adalah yang paling cepat sehingga kasusnya adalah minimasi. Nah, pertama adalah kalian selesaikan dulu konversi ya bentuk ya permasalahan ini menjadi hierarki. Jadi hierarkinya seperti apa? Ya. Nah, kemudian kalian selesaikan, kalian boleh pilih salah satu. Jadi boleh pilih salah satu, tapi kalau kalian ingin ngerjakan semua juga boleh. Ya. Jadi pilih salah satu, ya. Kalian selesaikan step by step. Nah, penyelesaian tugas ini kalian lakukan di slide. Jadi slide PPT, kalian lakukan di slide PPT, ya, step by step-nya, ya. Kemudian slide PPT tadi kalian simpan, konversi ke PDF. Nah, di PDF kemudian kalian upload ke ke website saya. Kalian upload ke website saya, sebagaimana penamaan filenya sesuai dengan yang ada di website saya. Ya, jadi sekarang minggu kedua. Oke, kira-kira jelas tugasnya? Jelas, Pak. Untuk maksimalnya berarti pengumpulannya kapan ya, Pak? Pengumpulannya maksimalnya sampai hari Senin depan. Jadi ada waktu seminggu, maksimalnya sampai Senin depan. Ya. Tapi semakin cepat kalian kumpulkan, kalian punya poin nilai yang lebih tinggi. Semakin cepat, ya, semakin nilainya semakin lebih tinggi. Kemungkinan semakin lebih tinggi. Jadi maksud saya ngajari kalian jangan sampai memundur-mundurkan untuk menyelesaikan tantangan ya. Kira-kira jelas? Jelas, Pak. Oke, ya. Nah, untuk materi ya kalian tunggu 2 jam dari sekarang. Saya coba siapkan karena saya habis ini ada acara lagi, ada rapat lagi. Jadi kalian tunggu nanti sampai jam berapa? Sampai jam 3 lah, baru kalian bisa download ya materi yang hari ini ya. Karena saya perlu setting untuk upload di internet ya, perlu waktu ya. Sebenarnya enggak banyak waktunya, cuman karena saya ada acara ya, sehingga harus saya ke sana ya, biar di acara itu. Kira-kira tunggu sampai jam 3, kalian bisa dapatkan materi slide ya. Oke, kira-kira jelas, clear? Jelas, Pak. Sangat jelas. Ya. Jelas, Pak. Oke, materi kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan